Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang, Ibu Nurma Ijati MPD, dan teman-teman kelas Matematika 4A yang kami banggakan. Kami di sini akan mencoba mempresentasikan materi mengenai kubus. Pertama-tama kita perkenalan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Lutfi Abdul Latif, dengan NIM 1908-105004. Yang kedua ada Endah Tri Lestari dengan NIM 1908-105026. Yang terakhir ada Ipit Rahmawati dengan NIM 1908-105-030. Nah, pada kesempatan kali ini dalam materi kubus kami akan membahas pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian kubus, yang kedua ada unsur-unsur kubus, yang ketiga ada jaring-jaring kubus, yang keempat ada luas permukaan kubus, yang kelima ada volume kubus, dan yang terakhir ada melukis kubus dengan cara manual dan menggunakan software GeoGebra. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke pokok bahasan yang pertama. Kepada saudari Ipit Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai pokok bahasan dari pertemuan kita kali ini. Bahasan yang pertama yaitu mengenai kubus. Pasti kalian tidak asing dengan kubus. Kubus sendiri banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya Rubik, kado yang berbentuk kubus, dadu, dan sebagainya. Nah, pengertian kubus sendiri yaitu kubus merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Di dalam PPT ini terdapat gambar kubus ABCD EFGH. Jika kita amati, dapat kita katakan bahwa kubus tersebut adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Bahasan yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur kubus. Kubus memiliki 6 unsur. Unsur yang pertama yaitu bidang atau sisi. Bidang atau sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Bidang pada kubus ABCDEFGH di samping adalah bidang ABCD sebagai alas, bidang EFGH sebagai atas atau tutup, bidang ADHE sebagai bidang kiri, bidang BCGF sebagai bidang kanan, bidang ABFE sebagai bidang depan, dan bidang DCGH sebagai bidang belakang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kubus mempunyai 6 bidang yang semuanya berbentuk persegi dan yang saling kongruen. Unsur yang kedua yaitu rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Rusuk pada kubus ABCDEFGH yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Adapun rusuk-rusuk AB, BC, CD, dan AD disebut rusuk alas. Sedangkan rusuk AE, BF, CG, dan DH disebut rusuk tegak. Selain itu, dalam kubus ABCDEFGH
ada rusuk-rusuk yang sejajar. Di antaranya AB sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG. Kemudian AD sejajar dengan BC, sejajar dengan EH, sejajar dengan FG. Dan AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Rusuk-rusuk yang saling berpotongan diantaranya AB dengan AE, BC dengan CG, dan EH dengan HD. Kemudian rusuk-rusuk yang saling bersilangan diantaranya AB dengan CG, AD dengan BF, dan BC dengan DH. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Jadi, pada kubus ABCDFGH, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Unsur yang keempat yaitu diagonal bidang. Perhatikan kubus ABCDEFGH. Jika titik E dan titik B dihubungkan, maka akan diperoleh garis EB. Nah, garis EB ini disebut diagonal bidang. Kubus sendiri memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Di antaranya adalah diagonal bidang AC, BD, AF, BE, BG, CF, AH, DE, DG, CH, EG, dan FH. Panjang diagonal bidang dari setiap bidang pada kubus nilainya sama. Sehingga jika A merupakan panjang rusuk sebuah kubus, maka panjang diagonal bidang kubusnya yaitu A akar 2. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Garis EC inilah yang dinamakan dengan diagonal ruang. Pada kubus ABCDEFGH memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Panjang diagonal ruang dapat kita temukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena semua bidang dalam kubus berbentuk persegi, maka panjang diagonal ruang setiap kubus nilainya sama. Sehingga apabila A merupakan panjang rusuk kubus, maka panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Jadi, itulah pembahasan mengenai pengertian kubus serta unsur-unsur kubus. Semoga teman-teman dapat memahami penyampaian ataupun pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Ipit Rahmawati yang telah membahas pengertian kubus dan unsur-unsur kubus. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu apa sih? Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung satu dengan yang lainnya. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Nah, kita perhatikan kubus ABCDEFGH. Nah, kubus ABCDEFGH ini jika kita iris sepanjang rusuk AE, EF, FB, CG, GH, dan HD, kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan membentuk bangun datar seperti terlihat pada gambar B. Nah, jika sudah dibentangkan secara keseluruhan, maka akan membentuk gambar C. Nah, adapun macam-macam jaring pada kubus bisa teman-teman lihat ada 10 bagian. Nah, dengan keterangan warna kuning sebagai alas kubus, warna biru sebagai tutup kubus, dan warna putih sebagai sisi yang lain dari kubus. Selanjutnya saya akan mencoba membahas luas permukaan kubus.
Nah, sebelum kita membahas luas permukaan kubus, alangkah baiknya kita mengetahui luas persegi, karena persegi merupakan bagian dari sisi kubus. Nah, adapun luas persegi adalah sisi dikali sisi sama dengan S kuadrat. Setelah kita mengetahui luas persegi, selanjutnya kita irislah beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda pada bangun yang berbentuk kubus, sehingga apabila dibuka dan dibentangkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar. Nah, jika kita memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka jika kita diiris akan mempunyai 6 bidang sisi, yaitu bidang ABCD, bidang EFGH, bidang BCGH, bidang ADHE, bidang ABFE, dan bidang DCGH. Keenam sisi kubus seluruhnya berbentuk persegi dan memiliki ukuran yang sama. Nah, sisi yang membangun kubus disebut permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus berarti sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama, maka luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus. Nah, maka 6 dikali sisi atau 6 dikali S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Nah, adapun contoh soal dari agar lebih mempermudah adalah perhatikan gambar kubus di samping. Jika diketahui kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 15 cm, hitunglah luas permukaan kubus. Dijawab, luas permukaan kubus 6 dikali sisi kuadrat. Nah, oleh karena sisinya 15 cm atau rusuknya, maka 6 dikali 15 kuadrat. 6 dikali 225 sama dengan 1350 cm kuadrat. Jadi luas permukaan ABCDFGH yang memiliki rusuk 15 cm adalah 1350 cm persegi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang volume kubus yang akan disampaikan oleh Saudari Endah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume kubus. Volume adalah ukuran seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Menentukan volume kubus terbilang mudah, karena yang dibutuhkan hanyalah menghitung panjang kali lebar kali tinggi suatu kubus. Karena panjang rusuk kubus semuanya sama, jadi cara menghitung volumenya adalah S pangkat 3, dengan S adalah panjang rusuk kubus. Ada 3 cara dalam menentukan volume kubus. Yang pertama, memangkatkan 3 rusuk kubus. Langkah yang pertama yaitu mencari panjang rusuk kubus. Biasanya dalam soal yang menanyakan volume kubus akan memberikan panjang rusuknya. Jadi panjang rusuknya sudah diketahui, sehingga apa yang kita butuhkan untuk menghitung volume sudah diketahui. Namun, apabila bukan mengerjakan soal, melainkan menghitung kubus asli seperti benda, maka ukurlah rusuknya dengan penggaris atau alat ukur lainnya. Langkah yang kedua, apabila sudah mengetahui panjang rusuk kubus, lalu pangkatkan 3. Jika panjang rusuk adalah S, maka kalikan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Langkah yang terakhir, berikan satuan kubik pada volume. Karena volume adalah ukuran ruang 3 dimensi, maka jawaban harus memiliki satuan kubik. Misalnya, dalam contoh soal, satuan awalnya adalah cm, maka satuan akhir volumenya adalah cm kubik. Cara yang kedua, yaitu mencari volume dari luas permukaan. Yang langkah pertama, carilah luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus rumusnya itu 6 dikali S pangkat 2, dengan S adalah panjang rusuk kubus. Rumus ini pada intinya sama seperti mencari luas permukaan bangun 2 dimensi ke 6 sisi kubus, lalu menjumlahkannya semua. Langkah yang kedua, bagikan luas permukaan kubus dengan 6.
Karena kubus memiliki 6 sisi yang sama, besar luas salah satu sisinya dapat diperoleh dengan luas permukaan kubus dengan dibagi 6. Luas salah satu sisi ini sama dengan hasil perkalian dua rusuk kubus, panjang kali lebar, lebar kali tinggi, atau tinggi kali panjang. Langkah yang ketiga, akarkan hasil perhitungan. Karena luas permukaan salah satu sisi kubus sama dengan S pangkat 2 atau S kali S, mengakarkannya akan menghasilkan panjang rusuk kubus. Dan langkah yang terakhir, pangkatkan rusuk kubus dengan 3 untuk memperoleh volume kubus. Setelah memperoleh nilai panjang sisi kubus, tinggal dipangkatkan 3, maka ditemukan volume kubus. Ini sama seperti pada langkah atau cara yang pertama. Kemudian cara yang ketiga yaitu mencari volume dari diagonal. Yang pertama, bagi diagonal di salah satu sisi kubus dengan akar 2 untuk menemukan rusuk. Diagonal suatu persegi adalah akar 2 kali panjang sisinya. Dengan demikian, kalau informasi yang diberikan hanyalah diagonal salah satu sisi kubus, maka bisa ditemukan rusuk dengan membagi diagonal dengan akar 2. Misalnya, dikatakan salah satu sisi kubus memiliki diagonal sepanjang 7 cm. Kita akan mencari panjang sisi kubus dengan menghitung 7 dibagi akar 2 sama dengan 4,96. Kemudian untuk menghitung volumenya dengan 4,96396 pangkat 3 sama dengan 122,36 cm kubik. Kemudian yang kedua, kuadratkan diagonal yang menghubungkan dua sudut kubus yang saling berseberangan, lalu bagikan dengan 3 dan akar kuadratkan untuk memperoleh panjang rusuk. Jika informasi yang diberikan hanyalah diagonal 3 dimensi kubus yang memanjang dari satu sudut kubus ke sudut di seberangnya, volume kubus masih bisa dicari. Diagonal 3 dimensi atau disimbolkan dengan D besar menjadi hipotenusa segitiga siku-siku yang terbentuk bersama rusuk kubus. Dan diagonal persegi sisi kubus atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Dengan kata lain, D atau diagonal 3 dimensi pangkat 2 sama dengan 3 dikali S pangkat 2. Nah, hal ini dikarenakan teori Pitagoras, D diagonal 3 dimensi, D diagonal persegi, dan S panjang rusuk membentuk sudut siku-siku dengan D sebagai hipotenusa, sehingga kita bisa mengatakan bahwa D kuadrat sama dengan D kuadrat plus S kuadrat. Oleh karena di atas kita menghitung D kuadrat sama dengan 2 dikali S kuadrat, bisa dipastikan bahwa D pangkat 2 sama dengan 2 dikali S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 sama dengan 3S pangkat 2. Sebagai contoh, apabila diketahui panjang diagonal yang menghubungkan salah satu sudut di dasar kubus dengan sudut di seberang atasnya adalah sebesar 10 meter. Untuk mencari volume, masukkan 10 untuk setiap D atau diagonal 3 dimensi dalam persamaan D pangkat 2 sama dengan 3 dikali S pangkat 2. D-nya digantikan dengan 10 pangkat 2 sama dengan 3 dikali S pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 sama dengan 3 dikali S pangkat 2. Nah, 100 dibagi 3 itu 33,33 sama dengan S pangkat 2. Maka diketahui S-nya sama dengan 5,77 meter. Maka volumenya 5,77 dipangkatkan 3 sama dengan 192,45 meter kubik. Untuk contoh soalnya, apabila diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus dengan luas 96 cm persegi, hitunglah volume kotak tersebut. Jawab, untuk menjawab soal ini harus menguasai konsep luas permukaan kubus yang telah dibahas sebelumnya. Diketahui L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. S sama dengan akar L dibagi 6.
S sama dengan akar 96 dibagi 6. S sama dengan akar 16. S sama dengan 4 cm. Kemudian untuk mencari volumenya, volume sama dengan S pangkat 3. Volume sama dengan 4 cm dipangkatkan 3. Jadi volume sama dengan 60 cm kubik. Terima kasih saya sampaikan kepada Endah yang telah menjelaskan mengenai volume kubus. Selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai melukis kubus. Ada 2 metode, melukis kubus dengan cara manual dan melukis kubus secara menggunakan software GeoGebra. Melukis dengan cara manual akan disampaikan oleh Saudari Ipit. Kepada waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya kembali untuk menjelaskan mengenai cara menggambar kubus secara manual. Sebelum menggambar atau melukis kubus, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam menggambar atau melukis kubus, yaitu yang pertama, bidang gambar. Bidang gambar adalah suatu bidang tempat untuk menggambar atau melukis suatu bangun ruang. Dalam hal ini yaitu kubus ya. Bidang gambar selalu ada di hadapan pengamat. Perhatikan kubus tersebut, bidang gambar ditunjukkan oleh bidang B atau bidang beta, yaitu bidang yang dibatasi warna biru. Yang kedua yaitu bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Ukuran bidang frontal sesuai dengan ukuran pada kubusnya. Perhatikan contoh bidang frontal tersebut. Bidang frontal ditunjukkan oleh bidang ABFE dan bidang CDHG. Yang ketiga, bidang ortogonal. Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Bidang ortogonal digambarkan tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. Pada gambar tersebut, terdapat 4 kubus yang bidang ortogonalnya yaitu ABCD, EFGH, BCGF, dan ADHE. Yang keempat yaitu garis frontal. Garis frontal adalah garis yang terletak pada bidang frontal, sejajar bidang frontal. Garis frontal dibagi menjadi 2, yaitu garis frontal horizontal dan garis frontal vertikal. Pada gambar tersebut, terdapat kubus ABCD EFGH dengan garis frontal horizontalnya yaitu AB, EF, CD, dan GH. Sedangkan garis frontal vertikalnya yaitu garis AE, BF, CG, dan DH. Yang kelima, garis ortogonal. Garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal, sejajar bidang ortogonal. Panjang garis frontal tidak sama dengan panjang sebenarnya. Panjang garis ortogonal ditentukan dengan menggunakan perbandingan ortogonalnya. Pada gambar berikut ini, garis ortogonalnya yaitu garis AD yang garisnya itu diwarnai warna merah, garis BC, garis FG, dan garis EH. Yang keenam yaitu sudut surut. Sudut surut adalah sudut dalam gambar yang besarnya ditentukan oleh garis frontal horizontal ke kanan dengan garis ortogonal ke belakang. Perhatikan gambar berikut. Sudut surutnya adalah sudut BAD dan sudut FEH. Yang ketujuh, perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi. Perbandingan ortogonal adalah perbandingan antara panjang garis ortogonal yang dilukiskan dengan panjang garis ortogonal yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, garis ortogonal itu ada 4 dalam kubus ABCDEFGH, yaitu AD, BC, EH, dan FG. Yang tentunya 4 garis tersebut sama panjang. Perbandingan ortogonal dapat dirumuskan dengan panjang garis yang dilukiskan dibagi dengan panjang garis yang sebenarnya.
Itulah pembahasan mengenai cara menggambar atau melukis kubus, di mana dalam menggambar atau melukis kubus secara manual terdapat beberapa istilah, yaitu 7 istilah yang harus kita ketahui. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Ipit Rahmawati yang telah menjelaskan cara melukis kubus dengan cara manual. Nah, selanjutnya adalah melukis kubus dengan menggunakan software GeoGebra yang akan disampaikan oleh saudari Endah Tri Lestari. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar atau melukis kubus menggunakan software GeoGebra. Langkah yang pertama, buka aplikasi GeoGebra, lalu klik toolbar point, kemudian buat 2 titik sembarang pada bidang koordinat. Langkah yang kedua, ketikkan pada input, kolom input, cube dalam kurung A, B. Ini sesuai dengan nama titik yang telah dibuat. Kemudian klik enter, maka akan membentuk bangun datar persegi. Langkah yang ketiga, untuk menampilkan gambar kubusnya, ke menu view di atas, di sebelah menu edit dan option, kemudian klik 3D graphic. Setelah diklik 3D graphicnya, di sebelah kanan akan muncul bangun ruang kubus. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk menghilangkan bayangan dan juga titik koordinat dapat dilakukan dengan klik pada gambar yang dilingkari di bidang di daerah 3D graphic. Di situ yang gambar seperti koordinat diklik, maka koordinat di situnya akan hilang. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk membuat jaring-jaring kubus pada toolbar berbentuk seperti limas, ke toolbar ke-6 dari belakang diklik, lalu pilih option yang terakhir atau net. Kemudian setelah diklik net, kemudian arahkan kursor ke salah satu sisi kubus, lalu diklik, maka akan muncul seperti pada gambar. Di bidang koordinat grafik, di situ akan tergambar jaring-jaring dari kubus yang sudah kita buat, dan juga muncul satu slider. Nah, slider ini berfungsi untuk menganimasi buka tutup jaring-jaring kubus. Cara penggunaannya dengan menggeser ke kanan dan ke kiri. Terima kasih kepada saudari Endah yang telah menjelaskan cara melukis kubus dengan menggunakan software GeoGebra. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung presentasi. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.